tapatehaini murid tak. Karena sekarang sudah mulai terpisah batinnya anak-anak dengan kita. Mungkin karena keikhlasan yang kurang, atau mungkin karena banyak hal-hal yang sudah mengganggu. Tapi satu hal yang bisa menyambung ruhnya santri, ruhnya anak-anak dengan ruh kita adalah suratul Fatihah. Carana ibaca, dena julekai ki bijak-bijatta, dena lutak-lutak ki bijatta. Kemudian rumah tangga tidak sering cekcok, amalkan saja mandi 9. Ngambil air telapak kaki ibu. Kemudian saya minta doanya, saya tidak minta uang, hanya minta doanya untuk ikut ujian semester pada waktu itu. Apa yang terjadi? Itu seakan-akan semua dibukakan. Saya ketika buka buku, itu seakan ada yang membisik, ini besok yang masuk di ujian, ini nanti yang masuk di ujian. Sehingga saya bisa meraih predikat summa cum laude itu di UIN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila khadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya'ullahu fis sama'i wa ma fil ardi wa fil bahr wa kulluhum muassisina jamiyatin hadatil ulama. Syekhul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Yang saya muliakan, kita hormati bersama, sekaligus kami ta'zimi alena tamalabita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sdn Rapang beserta seluruh pejabat dari Kementerian Agama. Mohon maaf Pak Bu, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang kami muliakan, kami ta'zimi ayahanda selaku pengurus yayasan YMP Rapang beserta Surkati. Masya Allah, terima kasih. Berkat doa beliau sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tidak pernah hilang dari ingatan saya tempat di atas, di lantai 2 masjid raya ini. Karena di sini saya dibina, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Pancarijang, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijang, Bapak Kepala Madrasah YMP Rapang, Madrasah Alia Gurunda, Ibu. Saya semua yang hadir di sini masih segar ingatan saya ketika menuntut ilmu di tempat ini. Alhamdulillah, Ibu Muslimat, Ketua Muslimat, dan seluruh guru-guru dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali. Alhamdulillah, ada tema yang diangkat, membumikan akhlak Rasulullah di era modern. Kalimat membumikan akhlak berarti sebenarnya kita ingin akhlak Rasulullah ini adalah mulai dari patokan sampai seluruh tindak perbuatan kita itu akan berpatokan kepada Rasulullah. Tapi itu tidak mudah, dinama gampang. Cuman akhlak ini sebenarnya adalah buah kalau dalam tariqah. Ya kalau bicara tarekat, akhlak itu adalah buah. Makanya ada intinya. Angka intinya ya roh akhlak. Akhlak itu tidak lahir serta merta. Makanya biasa maka data pembentukan karakter. Tapi sebenarnya ada hakikatnya. Akhlak itu sama dengan listrik ini, balon. Ya roh balonnya angka cahayana. Ya roh cahaya adalah penjabaran untuk menerangi. Tapi balon tidak akan menyala kalau tidak ada strum. Dan strum itulah adalah inti akhlak sebenarnya. Makanya yang dicari anak-anak kita, ia isapa isitongan nama kokoe, bukan akhlak dulu, tapi apa yang menyebabkan akhlak itu bisa tertanam. Ia rojolo. Dan ternyata dalam tariqah itu tidak mudah, karena mulai dibentuk dari anak itu sebelum lahir. Makanya maka Nabi ta adibu auladakum qabla an wiladatikum. Pakiada memang ya anak muriolo temu jajennah. Berarti pendidikan akhlak itu bukan pada langsung orangnya, tania. Jadi sebelumnya angka tu cara mana gurut takali sidendreng almarhum almagafurlah. Maka da indok na nabita makun rai makanjak lakda ampena matan resiri ambok na nabita arwane akhlaknya sangat bagus dan menjadi tokoh di masyarakat itu. Si runtu idua tahu kanja maka pasti jajanga wija-wija makanja. Itu kuncinya. Angka palsapana atau matotariolo makadah namo magah lopona tanat-tanang ngekokui onra ropoe deto name makanja buana. Iya. Ya nangka kaniki tuwa ko onra ropoe macomok memang tapi dena makanja buana tuh.
Iya. Artinya apa? Kedua orang tua inilah yang membentuk karakter sebelum anak itu lahir. Biasa kak mak guru ko tau pandrita dua teluh berkaitan dengan akhlak. Ternyata dek nama gampang. Nomor sidi kedua orang tua. Angka ko hak desa rampai pak, maka dia ko angka tau pigau dosa lopo, 7 turunannya itu tetap mendapatkan angka mo pahawananya tuh. Betul kan ya kongka macarepo ko tu induk na yase denul le mapaci sisangin no tuh. Iya, hak desa ya roh. Jadi ya ko angka tau makana pangalopoi ambok na, tau kalasi indok na, anak na matu, tata angka ko tu sin rawe-rawe. Nah sabak magai, makanan yang dia makan itu pasti yang kapolok ko tutama. Kecuali anak itu dipisahkan. Yan tu ampai ko mamaulu itawe talo na bawah. Na pitangi tau pandrita maka dia tu talo ya kong katalo iti narangi manu. Makbab boy matu denan caji iti. Denan caji manu tata iman caji iti. Tapi na curi indok manu agama nana. Ya kong ka anak dena makanja ampena. Oko tu keluargana. Ambok na masalah, indok na masalah, silasuran na masalah. Bawai lo oko sikola agama yang anakmu mutaroy. Taroy guru agama yang mendidik. Nah sabak dena baru batu anak tapi dia akan mengikuti akhlak yang dibentuk di sekolah itu. Yang itu ampai penting pendidikan agama yang makokoe. Kemudian narampe si tau pandrita itampu ia nanae perlu diisi dengan cahaya. Sering saya ceramahkan. Magi na suroki nabita mak jenne sebelum berhubungan suami istri. Magi na suroi mak jenne kotomelo mak guru. Na suroi mak jenne kotome mangaji. Na suroi mak jenne kotome masikiri. Meki lo matuntu pak disanga mangkalinga pengajian na suroki mak jenne. Meloki mak guru na suroki mak jenne. Kenapa wudu ini penting? Karena ternyata wudu ini adalah chip. Iya ropak disangange maki ko bahasa ilmiahnya. Al wudu nurun, ia tu jenne cahaya. Al ilmu nurun, ia tu pak disangange cahaya. Az zikru nurun, ia tu sikiri cahaya. Al Quran huwa nur, ia tu korange cahaya. As salatu nurun, ia tu sampajange cahaya. Kemudian Muhammad adalah nur, nurun Muhammad. Wal malaikatu nur, yaitu malaikat cahaya. Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Nah yaitu puang Allah Ta'ala cahaya. Artinya agak. Ia kode gaga jenne muak guru. Dena melo tama cahaya okilala ngalimu. Maka dari situlah kita temukan dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Disebutkan angka anak-anak maca waktu nama sekolah. Ranking oko sekolahnya. Bahkan bergembira gurunya melihat. Tapi sisanya temak dia dipakai pak di sana. Hanya dia yang pakai. Kenapa? Karena ilmu yang masuk tidak ada wudu pada saat dia menerima ilmunya. Makanya angka toko kitab Ta'limu Ta'lim. Maka ada angka anak-anak dia macah. Biasa-biasa. Bahkan dianggap terbelakang. Tapi dia apa aja tuh 5 jenek komelo imak guru. Setelah dia besar, justru dia yang dipakai ilmunya di masyarakat. Agak betul kan? Iya rojenne, iya naropasi sumpung iya sange pak disanga loko watak kalewe. Iya nadegaga jenne petas si mata-mata. Tapi iya kongka jenne maka cahaya akan masuk. Sama dengan listrik. Dia tidak akan masuk ke cahaya, ke listrik yang satunya kodegaga nolah. Maka jalur ilmu masuk ke dalam tubuh adalah wudu. Iya na ampai tau pandrita rioloe malak na pasangan ajak lalan atau mapak guru na rekode gaga jenne. Dan jangan belajar kalau tidak ada wudu. Nah sebab magai iya mitu pak disangang ipake matu pak disangang kay jenne na. Makanya semua maka daka on nak melo ibar hubungan tay suruh mak jenne. Nah sebab nanti anaknya itu akan melahirkan cahaya. Iya. Ini yang penting untuk anak-anakku sekalian. Yana tu ampai sitongan na orang anggap biasa wudu ini Pak Bu. Saya dulu menganggap biasa itu wudu. Maka dia rojenne biasa-biasa. Nanti saya baca buku
bahwa kita ini didampingi 187 malaikat. Siratu arwa pulona pitu malaikat dampingi ki. Matai bawang, mata saja itu dijaga oleh 11 malaikat. Seandainya dia 10 sidi malaikat jagai mata tak, maka mata ini akan buta karena akan selalu melihat maksiat. Tapi nur itu akan selalu terjaga. Makanya ia tuh tahu mak jenne nonrom malaikat. Dari situlah kenapa orang yang berwudu itu selalu diselamatkan. Maka dia Nabi tak, siapa yang berwudu kemudian berangkat ke pasar, maka dia tidak akan ditipu. Iya. Pak disangangnya tame ko watakalewe nareko angka jenne pasti mak baraka. Dan itu akan dipakai. Tapi yang ada gaga jenne itu matu. Hanya dirinya yang pakai. Ini penting dulu saya wasiatkan. Ini hal sepele kok yang nggak biasa nih. Maka daki ya rojenne kan kegiatan ibadah sehari-hari dia nggak biasa. Bahkan anak-anakku yang hadir di sini, saya ingin kasih tahu satu amalia. Ya, saya sering lakukan. Saya pernah dikasih tahu cari hadisnya belum dapat sampai hari ini. Dia runtuh hak di sana. Tapi saya sering lakukan yang disebut dengan barakah wudu. Barakah na jenne. Ia kotomak jenne baca doa sesudah wudu. Kemudian ada air itu yang turun di siku kiri kanan. Dena metak dena. Ada juga di ujung hidung. Itu kadang geli, magelek-gelek. Kadang kita lepas, jangan dibuang. Ambil 3 titik air itu di ujung siku kiri kanan, kemudian ambil di ujung hidung. Kemudian bacakan surah Al-Kautsar dan baca sholawat, kemudian minum. Apapun yang kau hajatkan, insya Allah terkabul. Itu kuncinya. Ya kau nggak tahu nak penyakit asma, suruh minum itu. Tapi 10 kali kita berwudu, untun narekoirurel runtu akadua akatalu. Kalau 10 kali kita berwudu, kadang 10 kali kita berwudu, untung kalau dapat 1 kali. Tapi akan pernah angkat tuai oko capak na ingat emang gelek-gelek kada mata. Biasa kita kasih begini, itu jangan dibuang. Ambil air itu, satukan, kemudian bacakan surah Al-Kautsar, baru baca sholawat, kemudian berdoa. Apa yang kau hajatkan, kemudian minum itu. Orang yang tidak punya keturunan, kata guru kami, itu bisa punya keturunan dengan barakah wudu itu. Iya, itu sering saya pakai ketika menemukan itu, tapi tidak selamanya. Makanya anak-anakku kalau berwudu tarik pakaiannya agak ke atas. Kalau baju lengan pendek begini kan aman. Kalau sudah berwudu, kupuraki majene angkat tangan berdoa. Ketika air itu turun di ujung hidung tidak mau jatuh, jangan dibuang, ambil itu. Niatkan untuk kecerdasan itu bisa. Tapi 3 siku, ujung siku dengan ujung hidung itu barakah wudu. Itu berkahnya itu saya diberitahu. Saya cari hadisnya tidak temukan. Tapi guru kami berpesan. Ya kumuruntu ya rona ala laluy. Nah, ini makanya saya wasiatkan ke anak-anakku. Sebenarnya yang kita cari itu cuma cahaya. Nah sebab ya kumakanja di cahaya, insya Allah ilmu itu akan masuk dengan sendirinya. Makanya anak-anak ini penting sholawat. Penting baca Quran. Saya dulu ketika kepala madrasah pernah mengikuti pelatihan yang bahwa ada IMENEF ya, dari penelitian IMENEF, membaca Al-Quran 15 menit sebelum belajar itu ternyata membuat anak itu cerdas. Ulama dulu itu tidak usah baca Quran, cukup baca suratul Fatihah. Ya, cukup baca suratul Fatihah. Insya Allah, yaitu suratul Fatihah barakah. Apapun kita doakan, niatkan insya Allah. Apalagi ada 2 tempat. Ketika membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ minta. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Minta di situ. Jadi ya kau baca ya roh, jangan dikasih kosong, jangan dikasih lewat suratul Fatihah tanpa ada doa. Aja di pali wa bawang. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
dan hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Angin launi, kemudian ihdinas siratal mustaqim, minta di situ. Pura pinapai baca siratal ladzina an'amta mapanasaki lalanna tau mualingi papedale. Mana itu? An-nabiyina wal ulama'i wal auliya. Para nabi, para ulama, para wali-wali Allah. Minta itu. Nah sebab itu pak disengengena ternyata egal na lolongan. Tapi yang paling pokok adalah barakah. Demulle lolongan mana ngi pak disengengena pak gurunge guru tak, tidak mungkin. Tapi jika ada kau dapatkan satu dan kau dapatkan barakahnya, insya Allah itu menjadi pelita. Iya. Itu jiwa wasiat saya tidak banyak. Iya. Saya termasuk tidak pintar. Terus terang Pak. Dia macah. Kalau lihat rapor dari pesantren itu amburadur. Tapi doanya guru-guru kami, doanya orang tua. Makanya kalau mau berhasil, ini anak-anakku, ini tinggal kuncinya. Kalau mau berhasil, walaupun saya belum berhasil. Kalau mau berhasil, pesan guru kami 3. Pertama, takzim kepada gurumu. Siapa yang pernah membuat gurunya menangis karena jengkel dan dia tidak minta maaf, maka pasti sengsara hidupnya ketika dia keluar. Dan saya sudah catat itu Pak, di pondok pesantren. Saya catat beberapa santri yang pernah melakukan kesalahan dan tidak minta maaf. Catatannya masih ada di rumah. Saya simpan. Itu di buku saya tulis. Ini santri yang catatan itu ada namanya. Dan saya tulis tahun dan tanggalnya. Saya mau tahu apakah penjelasan ulama ini benar. Maka dia kau angkat tahu pura patati we matanna gurunna. Karena kemarahan gurunya karena dibuat jengkel. Dan dia tidak sempat minta maaf. Itai pakalinon nama tu nak ko salah ko sekolah. Denu lemite deceng. Dan hari ini saya sudah lihat. Dari 18 santri yang saya tulis namanya. Sudah 17 yang terbukti dari nama deceng. Upoda memang terus terang. Masih ada satu yang saya tunggu. Tapi saya selalu doakan mudah-mudahan terhindar. 18 santri saya membina di pondok itu hampir 10 tahun. Saya catat namanya. Karena itu pesan guru kami. Ya nangka anak-anak sekolah. Pura patati wa matanna gurunna. Nasaba macai gurunna, masesai gurunna nataro. Gurunya meneteskan air mata. Iya tu anak-anak pas sabaranna. Itai dia nule madecengnya. Agi-agi na jama tata ita salah. Rumah tangganya tidak akan tenang. Kecuali dia akan minta maaf kepada gurunya. Itulah pentingnya sebenarnya perpisahan. Di saat perpisahan ada malam Ramadhan, mestinya anak-anak itu sujud takzim kepada gurunya, meminta maaf atas kesalahannya mulai dari sejak masuk di sekolah itu sampai dia melangkahkan kaki keluar. Yang banyak orang menganggap ini hal biasa, tapi di pondok pesantren itu bagaikan hal yang wajib. Karena kenapa? Nasabak ya kita orangi anak-anak ematu masolangi nareko masuk oleh sekolah ketika dia tidak mengambil takzim ke gurunya. Itu kuncinya Pak Bu. Dan saya masih punya catatannya itu. Ini penting. Sampaikan ya anak-anakku. Namodemu macah. Ku makan jamu adamu. Makan jamu ahlakmu. Engkau mentakzimi gurumu. Insya Allah. Nalekko barakah puang Allah Ta'ala. Iya Pak disangangnya imon ripi. Nanti akan dimasukkan dengan sendirinya. Dicas dengan sendirinya. Itu penting. Makanya ya tiasangnya barakah nak tanya Pak disangang. Iya kau darajat. Pak disangang. Maka namanya kata milau baraka aga nilau. Milau baraka nomor osi di memang foto-foto. Tanya baraka ya tuh. Yang kedua kadang mengatakan barakah. Tapi yang dia minta adalah ilmu. Bukan. Iya kau baraka darajat si salah. Iya kau meko yakka darajatmu Pak disangang. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Ya komeko yakka darajatmu Pak disangang. Tapi ya komeko lolonga baraka takzim. Bukan ilmu. Si salah tuh. Makanya orang yang tinggi ilmunya belum tentu itu barakah. Tapi orang yang berkah ilmunya pasti itu diberikan kemudahan dalam hidupnya. Sebab magai barakah mematomi sapa.
Ya kau pak bisa ngamegamo banyak dan bisa masuk dengan sendirinya. Ilmu itu akan ikut. Bahkan saya kasih tahu anak-anakku yang sering bangun tahajud. Ada yang biasa bangun sholat tahajud? Ada? Belum ada. Kalau ada yang biasa bangun tahajud, baca kalau sudah sholat tahajud. Biar 2 rakaat. Baca 2 zikir. Yang pertama, ya mubadi'u ya khaliq 100 kali. Ya. Namun ya tu pak disanga makali cubu na sange guruta muruntuk manato matu. Kalau baca itu, ya mubadi'u ya khaliq 100 kali di malam hari. Ini untuk penuntut ilmu. Saya pantang untuk meninggalkan zikir itu. Ada saja jalurnya kau akan dapatkan ilmu itu. Iya. Jadi ya mubadi'u ya khaliq. Iya, itu 100. Cukup dibaca aja. Ya mubadi'u ya khaliq, ya mubadi'u ya khaliq 100 kali setiap malam. Kau akan rasakan manfaatnya itu. Iya. Seakan-akan dibimbing itu. Yang kedua, ada juga zikir itu dipasangkan, jangan tinggalkan. Ya jamilu. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu. Kenapa? Siapa yang mengamalkan ya jamilu 100 kali setiap malam, ini pesannya Sayyid Abdul Malik Al-Maliki. Agana pesangan, nigi-nigi bacai ya jamilu 100 kali setiap malam. Bagi orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan ilmu laduni. Ya, ilmu laduni itu adalah ilmu yang langsung dari Allah. Ketika kita menghadapi sesuatu yang susah, itu ada pertolongan, langsung bisa turun. Itu ilmu laduni. Makanya ini ya jamilu ini membuka pintu-pintu ilmu laduni. Ini anak-anakku supaya kan sekarang berat. Kita tantangan sekarang. Makanya ya mau 2 weh. Saya minta jangan ditinggalkan anakku ini. Ya. Ya mubadi'u ya khaliq. Yang kedua, ya jamilu. Untuk anak yang menuntut ilmu. 2 zikir ini jangan tinggalkan. Iya kodemu baca kau bangun tengah malam. Jangan tengah malam. Baca sesudah sholat isya. Kalau sudah sholat isya baca itu. Atau sebelum sholat subuh. Kalau tidak bangun tahajud. Sebelum sholat subuh baca itu. Saya kasih tahu 40 hari jangan terputus. Kalau nanti sampai 40 hari kau akan rasakan sendiri. Mulai belajar itu tidak butuh waktu lama. Iya. Biasa mak guru ki maket tanapai paham. Iya. Susah baru mengerti apa maksudnya. Kalau engkau amalkan ini insya Allah itu dibukakan. Itu seakan-akan ada yang membimbing secara langsung. Kayaknya yang tidak bangun tahajud ya. Kalau bangun sholat tahajud itu yang lebih bagus. Pas selesai sholat tahajud baca itu. Iya. Yang 100 itu. Langsung kalau yang bangun tahajud. Kalau tidak sudah sholat isya atau sebelum sholat subuh. Iya. Itu kuncinya. Iya. Selain itu zikir yang tidak boleh kurang adalah sholawat. Iya. Jangan kurang sholawatnya anak-anakku. Orang yang menuntut ilmu itu harus banyak sholawat. Harus menempel ke Rasulullah. Iya. Harus banyak menempel kepada sumber ilmu. Nabi itu adalah sumbernya cahaya. Dan cahaya adalah di situ lahir semua ilmu. Maka kalau orang bicara ilmu apapun pasti membicarakan Rasulullah. Mau bicara matematika pasti kembali ke Rasul. Mau bicara fisika pasti kembali ke Nabi. Mau bicara Al-Quran kembali ke Rasulullah. Mau bicara apa tetap pasti kembali ke Nabi. Artinya apa? Induk segala ilmu adalah Rasulullah. Maka sholawat adalah membuka pintu-pintu ilmu itu. Makanya kalau orang sekolah itu banyak baca sholawat. Ya. Banyak kalau jalan sementara naik mobil atau naik motor, sekarang tidak ada. Saya dulu masih naik mobil PT-PT ke sini. Ikut, ya, masih naik mobil PT-PT dari Pinanong ke sini. Itu kita baca sholawat sementara di kendaraan, ya, baca sholawat. Kalau mau belajar nak baca sholawat, ya, baca sholawat aja. Biar tidak disuruh baca sholawat.
Mau sholat itu juga disuruh baca sholawat. Kemudian saya masuk ke membumikan akhlak Rasulullah. Nabi sebenarnya itu begini. Dikadar betul. Dia yatim sebelum dia lahir. Ketika dia lahir, tak lama kemudian ibunya juga meninggal. Pindah ke neneknya juga meninggal. Jadi Rasulullah itu sebenarnya tidak dididik langsung oleh manusia, tapi memang Allah yang mendidik. Tapi apa hikmahnya anak-anakku? Yang saya ingin kasih tahu begini. Ada dua pesan Rasulullah dalam hadis yang saya tidak pahami tekstual. Dia pahami teksi. Aga nomor sidi. Ajari anakmu memanah. Ini. Ajari memanah. Saya tidak pahami tekstual ini nanti hadis. Yang kedua, ajari anak-anakmu berenang. Iro nabita padang pasir nonroy. Dia agak salo ko Makkah. Ko Madinah dia itu agak salo. Tapi nasuroy arai pak guru anak nanangi. Kira-kira kenroy nangi. Itu kalau logika sederhananya dulu. Dia agak salo padang pasir misi babulu. Naisuro nangi. Peko kira-kira. Artinya itu ada dua maknanya. Bisa dimaknai tekstual. Tumpu kulu. Maka dapat guru nange okowae amakiro. Yang kedua bisa maknanya. Apa makna berenang? Berenang itu alena makuraga tanpa minta pertolongan orang lain. Jadi pak guru anakmu berusaha sendiri aja naiko nonroy sandre. Biarkan dia berhasil dengan usahanya sendiri. Biarkan berhasil dengan usahanya sendiri. Pak Mega atau Makokoa Indo nami marah kangi, ambo na marah kangi. Kalau saya jangan. Pesangnya lena maculangnya lena. Tapi tetap dibimbing. Ken rekomelo masikola nak piteni. Aja nedi jalokan kado kokotama. Biarkan dia berusaha berenang sendiri. Pesangin na alena nange. Iya, aja nedi Pak Guru pesangi. Ya kopurai labu, tokomotu pemang. Begitu. Itu kuncinya. Saya pahami secara konteks. Yang kedua, Pak Guru anakmu memanah. Ia tu mapanai Pak apa agak sana. Nomor sidi ditarik. Itu fisik. Berarti latih fisiknya anakmu. Apa dena mungkin anak panai terlontar jauh kalau tidak ditarik. Berarti fisiknya anak ejolo ilati. Nanya anak emak kokoai fisiknya mulai lemah. Iya. Dena pade di biasa loki galunge loki darah loki mage makokade. Maka memang sebenarnya sekolah perlu juga menggalakkan olahraga. Tidak bisa kalau tidak. Sama magai. Ia nama lemah PCE. Palasangnya nanae. Ia nama palasangan nanae. Semuanya lemah. Lemah keturunannya kita. Lemah. Pokoknya malam manang. Ia nama kanja olahraga na tahu. Saya bisa keliling ceramah Pak, tidak ada istirahat. Kadang 21 hari tidak istirahat. Kadang tidur nanti jam 2:30. Bangun lagi ceramah subuh. Siang tidak ada tidur. Kadang pindah pesawat ke pindah pesawat. Seandainya orang tua tidak mendidik dengan fisik. Labak nak. Ya biasa ya masih sekolah deh. Paulo sekolahnya na jaji jama-jamaku. Lisari weda ronge matu. Ane matu. Dia petola sekolahnya. Dia pun anak emak koko dia gagah. Dan itulah yang melatih fisik. Iya. Di pesantren fisik lagi terlatih. Jalan kaki bolak-balik. Ketika pulang tidak naik kendaraan. Jadi itu fisik perlu. Maka anak-anak sebenarnya ini. Kenapa orang Jepang tidak boleh anak sekolah naik mobil? Harus naik sepeda. Itu karena melatih fisik. Yang kedua di Jepang tidak boleh tasnya dibawakan oleh orang tua. Anak TK. Ya anak TK dia nawat di tomaton wicangan kita sakna anak-anak. Kapan orang tua didapati membawakan tasnya anaknya, maka orang tua itu akan didenda. Iya. Ia tu nanae talima tasana, onro bepana, onro bona. Sekaligus itu untuk pelindung ketika gempa bumi. Makanya tasnya Jepang itu pelindung kepalanya. Jadi ya kok gempa tak pernah tongko kangulu. Makanya mahal. Harganya itu 4 juta tasnya itu satu. Saya ketika ke Jepang ceramah, saya mau beli satu itu. Maka kami melici di tasak na yero tasak anak SD.
Ternyata itu harganya 4 juta, padahal itu tas bekas. Bekas dijual di Cakar, itu harganya 4 juta. Mencaji dia beli nih. 4.000 yen. Bayangkan 4.000 yen itu 4 juta. Magai, ternyata itu pelindung. Jadi dia kena tepai batu dia nomor gagah. Itu saking kuatnya itu. Tapi itu tidak boleh dan itu berat. Hampir 5 kilo. Ya jadi nawak dingi bawang. Itu melatih fisik. Nana emak koko adega. Anak TK Indo na bicangi tasana. Itat dungi. Tay pendre otoy mangase. Onroto na de panabosi na bolokang. Napai malu bolokan nih. Ini penting. Fisik ini anak-anak olahraga harus kuat. Anak-anakku olahraga yang paling utama sebenarnya pada usia-usia begini. Makanya Jepang itu naik sepeda. Demi gage dia kok kampot peraturannya rumah kana mas sepeda. Maprotes mana kok makanya mas sepeda lah psikologi. Padahal memang fisiknya harus dibentuk. Apalagi kalau anak pesantren. Kebanyakan duduk. Belajar. Iya anak make pak selesai sekolah rewak mau pak. Iya anak pesantrennya kebanyakan duduk. Makanya memang harus. Fisik ini harus dilatih betul. Kemudian. Agar nasurangan nabita. Mega totau dia napigau iya. Sesekali berjalan kaki. Jangan menggunakan alas kaki. Iya. Jadi aku ya tuh dari malala dari dewa wasanala. Karena itu adalah terapi kesehatan. Nah sebabnya tuh kepala kaji komanang itu sebenarnya monro pusat saraf kita. Nah ini penting. Kemudian yang kedua nak. Tadi saya mengatakan taksim kepada gurumu. Yang kedua taksim kepada orang tuamu. Ajak lalu mu beli tomo-tomo ko masih sekolah ko. Dia mulai madicing. Jangan bohongi orang tua. Pantang membohongi orang tua kalau sekolah. Iya. Saya itu terus terang Babu. Saya sekolah di Makassar, kuliah di Makassar. Itu pun karena berkat guru tak Kiai Fathudin Sukara. Beliau yang bayarkan kuliah saya. Rumahnya juga aku tempati. Jalan kaki ke kampus itu dari Andi Tonrok ke Alauddin. Tapi alhamdulillah berkat doanya saya bisa begini Pak Bu. Tapi saya ingin kasih tahu bahwa ia komekol lolonga baraka samana tak buka manang masalah itu. Minta doa orang tuamu, utamanya ibu. Ia metoko indo emilau doa ngangi insyaallah. Mungkin belum ada santri di sini, siswa yang pernah mencuci telapak kaki ibunya. Saya ketika kuliah di Makassar buntu otakku 1 semester, 2 semester, 3 semester pusing karena mengikuti pelajaran. Saya pulang naik mobil terek di Pak Baeng-Baeng, ambil mobil terek lewat ke sini ke Enrekang, Pak bawa kaulu. Saya tinggal di atas kalasari mobil itu, tidak bayar. Jadi subuh-subuh saya ke Pak Baeng-Baeng. Apa yang terjadi Bapak sekali? Saya naik mobil itu, tiba pagi di sini. Di sadene jambatannya, tamat-tatagatungnya. Saya jalan kaki itu ke Penanong. Jalan kaki itu ke Penanong lebih 10 kilo. Saya tiba itu sekitar jam 9 pagi. Hanya pergi mencuci telapak kaki ibu, baru saya ambil airnya. Kemudian saya jalan kaki lagi pulang ke sini. Tunggu mobil dari Enrekang itu malam, baru saya ikut lagi ke Makassar. Bongkar kaulu di Pak Baeng-Baeng. Itu hanya mengambil air telapak kaki ibu. Kemudian saya minta doanya. Saya tidak minta uang. Hanya minta doanya untuk ikut ujian semester pada waktu itu. Apa yang terjadi? Itu seakan-akan semua dibukakan. Saya ketika buka buku, itu seakan ada yang membisik. Ini besok yang masuk di ujian. Ini nanti yang masuk di ujian. Sehingga saya bisa meraih predikat summa cum laude itu di UIN. Mengalahkan lebih dari hampir 2.000 mahasiswa. Tapi tidak pintar. Cuma berkat doa. Ya alhamdulillah. Makanya saya nilai saya itu di kampus itu 4,0 sampai selesai. Itu bisa itu karena saya mengatakan saya tidak pintar, tapi berakahnya ibu. Saya mengatakan ini karena mencuci air telapak kaki ibu. Saya katakan jarang orang bisa melakukan itu, tapi kalau mampu melakukan, kau akan lihat. Tapi dengan betul-betul minta ridhonya. Iya. Di sini anak-anakku mungkin berat,
Tapi saya tidak usah mengatakan kalau tidak mampu, tidak usah mencuci telapak kaki ibumu. Cukup mengambil tangannya, cium, kemudian minta dia mendoakan kamu. Insya Allah semua kesusahan akan diangkat. Kenapa? Mengalahkan doanya wali. Ya kau wali milau doang, angkamu apa biasa halangi. Tapi ya kau tomo-tomo milau doang aku insya Allah. Makanya kalau mau ikut ujian nak, yang paling pertama yang kau harus minta doanya adalah ibumu. Insya Allah, membarakat tuh. Itu yang betul-betul ikhlas. Itu aja. Ya kau makanja ni ahlak mulok ko guru-guru mu nak. Makanja to ni ahlak mulok ko tomo-tomo. Insya Allah. Dena taruh mariawa ko pong Allah Ta'ala. Kau tidak akan dihinakan. Pasti kau akan diangkat derajatmu. Itu aja. Ingat pesan saya. Kalau kau lakukan itu. Tambah satu amalan. Tambah satu. Surah Al-Insyirah. Alam Nasrah. Jangan kurang 11 kali kau baca setiap selesai sholat fardu. Jangan kurang 11. Minimal 11. Surah Al-Insyirah. Iya ko iya talu mamalkange. Pertama, taksim ke guru. Yang kedua, taksim ke orang tua, utamanya ibu. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan surah Al-Insyirah minimal 11 kali setiap selesai sholat fardu. Kalau tidak bisa, baca sisanya ke 100 dalam satu hari. 100 dalam satu hari. Kalau kau amalkan itu insya Allah 10 tahun ke depan kalau saya panjang umur dan kau panjang umur, kalau kita ketemu dan tempatmu tidak bagus, kasih tahu saya pembohong. Tandai muka saya nak. 10 tahun ke depan. Ya kodena makanja kehidupanmu. 10 tahun ke depan kali kau istiqamah amalkan ini, maka sampaikan kepada saya bahwa saya pembohong. Ya lalu guruku nak, saya dikasih tahu guru kami apa yang dia bilang. Potong tanganku nak kalau kau lakukan ini nak tidak kau diangkat derajatmu. Potong tanganku. Kalau saya meninggal siram kuburanku dengan air panas. Kalau kau amalkan yang itu kemudian kau tidak diangkat derajatmu. Itu aja kuncinya. Makanya 3, taksim kepada gurumu siapapun. Yang penting guru, taksim. Jangan katakan guruku dulu, tidak boleh. Guru TK saya masih hidup. Itu ada di Bulo, Bu. Namanya Ibu Selo. Itu masih hidup. Itu guru TK saya. Bayangkan guru TK saya Pak karena masih hidup. Saya biasa singgah. Kalau kebetulan lewat dia ada, saya akan singgah. Dan setiap di dalam doa saya selalu ikutkan itu guru-guru. Mulai dari guru TK, guru mengaji. Saya selalu ikutkan doa. Saya doakan. Makanya itu penting anakku. Takzim akhlakmu kepada gurumu. Kalau ketemu di jalan mesti kau takzim kepada dia. Jangan di sekolah saja. Ketemu di pasar takzim kepada gurumu. Dimanapun kau harus takzim kepada guru. Akhlakmu kepada gurumu. Makanya di pesantren saya Pak, yang paling pertama saya tekankan untuk pembina, didik anak-anak di sini dengan akhlak kepada guru. Itu aja. Saya salut dengan orang Madura Pak. Saya biasa ke Madura ceramah. Saya itu kadang ketawa tapi merasa senang. Biar main bola, namo mak golo anak-anak kong kay guru na lalo, pajamana mak golo. Mama kemana mak lewat gurunya, nanti lewat gurunya itu baru main bola lagi. Biar mobil gurunya lewat, diam betul itu. Itu takzimnya anak-anak kepada gurunya. Ketemu di pasar, namo mat tengah motor. Kemarin Jamiatul Qura wal Hupas ketika mengadakan musabaqah di pertemuan di Tebu Ireng, itu kita lihat ada anak-anak, kita sudah mengatakan wah pasti peremangi, ada tatonya, gondrong. Tapi setelah mendekati pondok, kita berdiri di situ, dia langsung matikan motornya, motor RS King. Dia matikan, baru dia dorong. Ada sekitar 100 meter dia dorong demi takzimnya kepada orang yang ada berdiri di depan pintu itu. Padahal dia tidak kenali ulama dari mana. Tapi gondrong pakai tato, pakai baju kos, tapi dia bisa dorong motornya. Di situ kita kagum bahwa bagaimanapun modelnya, tapi ketika ketemu dengan guru, pasti itu dia langsung tunduk. Kenapa? Karena murid di depan gurunya itu bagaikan mayat. Makanya dete polo pani nareko guru musuroko. Ini kuncinya anak-anakku.
Dan di situ ji berakahnya nak. Iya, jangan coba-coba. Saya masih yakin sampai hari ini anak-anakku yang di IMP ini luar biasa. Karena guru-guru yang mengajar saya dulu masih yang mengajar di sini. Makanya saya bilang itu tidak akan hilang. Ibu Bahi dulu yang saya kagumi betul. Iya. Saya itu takut sekali dulu sama Bu Bahi. Baru matanya begini sudah tidak bisa lewat di depan situ. Iya. Kita ini luar biasa Pak. Tapi saya katakan itu wasiat saya nak. 3 itu ya, jangan tinggalkan. Taksim ke guru siapapun. Ibumu, kemudian surah Al-Insyirah. Guru tak Profesor Dr. Ki Haji Ali Yapi pernah berwasiat itu tentang itu. Surah Al-Insyirah ini surah hadiah. Pakai kalau baca sholat sunat pakai itu. Baca surah Al-Insyirah kalau ketika sholat sunat, insya Allah itu keberkahan. Kemudian penutup saya ingin sampaikan begini. Ini kan tantangan sekarang semakin besar. Anak-anakku sekolah, insya Allah hanya ada 2. Saya titip kiri kanan. Guru, kenapa saya tidak menerima santri banyak? Saya nanya ke bisa Kak Makutano atau Pandrita Pak Hakiki. Yang paling pokok sekarang dilakukan tirakat. Jadi untuk guru-guru termasuk saya, ini nasihat untuk saya. Utamanya di sholat subuh. Kalau bukan sholat subuh di sholat isya. Namun cik dimi waktu. Tapate haiwi murid tak. Karena sekarang sudah mulai terpisah batinnya anak-anak dengan kita. Mungkin karena keikhlasan yang kurang. Atau mungkin karena banyak hal-hal yang sudah mengganggu. Tapi satu hal yang bisa menyambung. Ruhnya santri, ruhnya anak-anak dengan ruh kita adalah suratul Fatihah. Caranya ibaca, pesan guru kami. Baca ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Baca jauh Fatihah Nabi tak. Napai baca Fatihah guru-guru tak. Dari mana kita mengambil ilmu? Akadabani kulluhum masyahina wa masyahina. Sinina guruku dan dia guru-guru na guruku. Kemudian bacakan Fatihah. Setelah itu yang ketiga ini yang pokok. Wa ila ruh wa nafs wa jasad. Napa tinggal ramana sinina murita. Napa ta baca Fatihah. Cicemoh. Supaya dena lupaiki santrita. Supaya terkoneksi. Tilau dongangi. Nasabak ia na terputus. Jiwanya, ruhnya terputus. Ya ko Fatihah si sumpu moy. Namo maga batana nanae. Ya ko tomat bicara. Insya Allah. Nang kalingat tu. Tapi ya ko deni Fatihai. Nandena si sumpu ruwe. Namo pek ko bate pangajari. Mamakomoto kuyoloy. Ya ko tomat de nama tu. Napikau si zaman. Tapi ketika ruh terkoneksi. Insya Allah. Ia penting sampaikan. Kemudian sering saya ceramahkan. Guru-guru jangan tinggalkan mandi 9. Ini yang pokok. Pemimpin jangan tinggalkan mandi 9. Ini mandinya para wali. Ya rodio asera jalalo tasalayu. Iya. Kalau anak-anak mau kita tidak istilahnya dia nak julekaiki anak-anak. Dia nak julekaiki wijat-wijatta. Dia nak lutak-lutak ki wijatta. Kemudian rumah tangga tidak sering cekcok. Amalkan saja mandi 9. Itu mandi wali. Ya ko Jumai, hari Jumat, lakukan mandi 9. Jadi caranya itu mandi sempurna. Diomoki. Ya ko suku ni selesai. Ajenne ki. Selesai mak jenne. Ala ki wai oko pasero. Napai baca. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. Napai waru pakai hidung. Baru siram kepala. Seakan-akan Allah yang menyiram kepala kita. Kemudian ambil air. Baca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Tiup pakai hidung. Baru siram sebelah kanan. Baru ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Tiup pakai hidung, siram sebelah kiri. Ulang sebanyak 3 kali. Ya Allahu, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allahu, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allahu, ya Rahman, ya Rahim. Maka disebut mandi 9 karena 9 kali. 3 di kepala,
3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri. Baru pakaikan penutup. Ambil air terakhir, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Baca 9 kali, baru tiup pakai hidung, baru baca kembali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itu sudah selesai. Itu mandi 9. Ya koyatuna amal katawe, insyaallah anak-anak itu akan takzim ke gurunya. Iya. Dia nak cobi-cobikin anak. Kalau pemimpin itu paling pokok. Karena istilahnya guru tak mandi karamah. Yang kedua tidak akan kena santet. Kalau orang amalkan itu dia akan kena santet. Yang kedua jin tidak akan masuk ke dalam tubuh orang yang mandi 9. Itu barakah. Makanya saya sampaikan ini bukan untuk anak-anak, tapi untuk guru-guru. Para pemimpin amalkan mandi 9. Yang saya dapatkan sumber ulama yang mengajarkan mandi 9, yang pertama Kiai Hamid Pasuruan, termasuk Kiai Halil Bangkalan Madura. Yang ketiga Guru Sakumpul Martapura, Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani. Itu semua mengajarkan tentang mandi 9. Karena mandi ini ya kena amalkan kita we kota sel binengan, insyaallah dia nasarak binena. Iya kau tahu matom mamalkangi degaga anak-anak barani bali-bali. Ketika guru yang mengamalkan tidak ada murid-muridnya wad dicobi-cobi itu tahu. Kemudian ketika pemimpin yang mengamalkan ia kau mak bicara degaga mulai polo bicarana yolona. Itulah yang disebut dengan mandi karamah, dan jin tidak akan masuk ke dalam tubuh orang yang mengamalkan mandi 9. Termasuk ilmu santet itu tidak akan masuk. Itu pesan guru-guru dan para wali ketika mengamalkan mandi 9. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.